Judul karya Kepalsuan Cinta, bab 34, penulis Neng Neng. Sepanjang perjalanan pulang, hanya keheningan yang tercipta. Kami sama-sama terdiam. Aku hanya menatap jalanan yang tengah kami lewati. Pemandangan indah yang menghampar seluas mata memandang, kini sudah terasa hambar dalam penglihatanku. Dalam hatiku terus mengutuki keadaan ini. Andai dulu aku tidak mau menikah dengan pria ini. Andai dulu aku mau bersabar hidup dalam kesusahan. Pasti sekarang aku tengah menikmati hidup bahagia bersama Arka. Andai. Kamu bahagia hidup bersamaku, Ra? Aku menoleh pada pria di sampingku yang tengah menyetir mobil ini. Ya, tadi setelah kepulangan kami dari tempat wisata, Mas Arga memutuskan untuk segera membawaku pulang. Meski ibu dan adik-adikku sempat menahanku agar tidak buru-buru. Tapi pria di sampingku ini dengan kukuh tetap membawaku pada keinginannya. Egois memang. Setelah aku pikir-pikir, ternyata bahagia itu relatif, Mas. Aku mendesah pelan. Sempat kulirik, Mas Arga mengeratkan cengkeramannya pada setir mobilnya. Wajahnya terlihat memerah dan rahangnya semakin mengeras. Maksudmu? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangannya. Banyak orang berpikir jika bahagia itu dinilai dari uang. Asal bisa makan enak, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, pakaian mewah, bisa jalan-jalan ke tempat yang mereka mau, bisa berbelanja sesuka hati. Mereka bilang hidup kita sudah bahagia. Tapi pada kenyataannya, menurutku bahagia itu tidak terletak dari itu semua, Mas. Letak bahagia itu di sini. Aku menunjuk dadaku di mana tempat hati berada. Bahagia itu dari hati, dari kenyamanan hati. Percuma dimanjakan harta yang berlimpah, sementara hatimu selalu gelisah. Ucapku, selanjutnya, aku tidak berani lagi menatap wajah Mas Arga. Aku sudah begitu berani mengatakan sesuatu yang aku yakini pasti akan membuat Mas Arga marah besar. Bertemu dengan Arka membuatku bisa lebih berani. Dulu, bertemu dengan Arka bisa membuatku berani untuk bermimpi. Dan kini, kembali bertemu dengan Arka bisa membuatku berani mengungkapkan isi hatiku. Kamu tidak bahagia bersamaku, Ra? Suara Mas Arga sedikit bergetar. Sementara itu, karena perjalanan jauh yang cukup melelahkan, membuatku cukup mengantuk. Hingga samar, aku hanya bisa mendengar suaranya. Kita sudah menikah. Kita sudah melewati rumah tangga yang cukup lama bersama-sama. Aku sangat mencintaimu. Kita dianugerahi banyak hal yang mungkin tidak didapatkan pasutri lain di luaran sana. Tapi kenapa kamu tidak bisa sedikit pun menghargai semua itu, Ra? Tidakkah semua itu cukup untukmu? Kenapa kamu tidak berusaha untuk mencintaiku saja, Ra? Suara lemah dan putus asa itu terdengar semakin mengecil di pendengaranku. Kesadaranku mulai mengambang, mataku bahkan sudah terlalu berat untuk dibuka. Aku sudah berusaha untuk jatuh cinta padamu, Mas Arga, tapi bayangan Arkana tidak pernah mau hilang dari benakku. Maaf, tapi bagiku, cinta tidak pernah semudah itu. Cuaca pagi hari ini terasa begitu dingin. Berulang kali, aku mencoba kembali menarik selimut yang entah berada di mana. Tanganku mulai meraba-raba ke samping. Tidak kutemukan sosok yang biasanya selalu berada di sisiku. Tunggu, ini sudah pagi. Segera aku buka mataku, meski terasa masih sangat mengantuk. Kemarin aku masih ingat, aku masih berada di dalam mobil bersama Mas Arga dalam perjalanan pulang kami dari rumah ibuku. Sekarang aku sudah ada di dalam kamar. Perlahan kuedarkan pandanganku. Ini bukan kamar kami, bukan kamarku dan Mas Arga. Lalu aku menurunkan pandangan, melihat pakaianku ternyata sudah berganti dengan piyama tidur. Mungkin Mas Arga yang melakukannya. Tapi ini rumah siapa? Kenapa aku berada di rumah asing? Dan di mana Mas Arga? Apa aku tengah diculik? Apa karena Mas Arga marah padaku, lalu Mas Arga menjualku pada pria jahat? Di mana aku? Ruangan ini begitu indah, tapi terasa asing bagiku. Mas, aku
Aku bangkit dari ranjang, lalu berjalan berkeliling. Kamar ini sungguh indah. Langkahku menuntunku pada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Aku mencoba untuk membukanya, dan setelah pintu terbuka, seketika angin segar langsung menerpa wajahku. Aku berjalan maju. Seketika aku menganga, kala mataku disuguhi oleh pemandangan indah yang berasal dari taman bunga di hadapanku. Ini terlalu indah dan menyenangkan. Tak ingin terlalu lama terpaku pada tempat asing ini, aku segera berjalan tergesa menuju pintu keluar, lalu memutar handle-nya, dan sekali lagi meneriakkan nama Mas Arga. Aku terlalu terbiasa ketika bangun tidur, ada Mas Arga di sampingku. Dan sekarang, aku tidak menemukan pria itu. Mas, aku berjalan menuruni tangga. Ternyata aku berada di kamar lantai 2. Hingga pada ujung tangga, aku melihat punggung Mas Arga di kejauhan, tengah sibuk dengan alat dapurnya di sebuah ruangan yang disekat oleh kaca. Mungkin itu dapur di rumah ini. Perlahan aku berjalan mendekati punggung pria yang sudah sangat aku kenali ini. Mas, sapaku, masih menatap punggungnya. Ya, jawabnya dengan nada datar, tidak membalikan pandangannya. Mas, kita di mana? Tanyaku kemudian. Kita ada di rumah kita, Ra, jawabnya. Sejenak dia menghentikan gerakannya yang tengah mengaduk bubur di dalam panci. Lalu beberapa saat kemudian dia melanjutkan kembali kegiatannya. Rumah kita? Tanyaku terheran. Iya, ini adalah rumah baru kita. Semoga kamu suka, Ra, ucapnya lagi, masih berkutat dengan kegiatannya. Rumah kita? Jadi kita akan tinggal di rumah kita? Kita tidak akan tinggal di rumah Mami lagi? Tanyaku antusias. Seketika rasa bahagia menyeruak di dalam hatiku. Semalam kita tiba di rumah ini. Tadinya aku mau mengajakmu berkeliling dulu, tapi kamu tidurnya pulas sekali. Jadi aku memutuskan untuk menggendongmu saja, Ra. Suaranya masih saja datar. Biarlah, biasa juga begitu. Makasih ya, Mas. Aku seneng banget. Tanpa sadar, aku melonjak, lalu memeluk perutnya. Terasa tubuhnya sedikit menegang. Lalu dia menghentikan kegiatannya mengaduk bubur. Waktu itu aku pernah berjanji untuk mempertimbangkan rumah baru untuk kita. Sekarang aku sudah menepatinya. Apa kamu bahagia, Ra? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada sendu. Aku bahagia, Mas. Sangat bahagia. Makasih. Aku masih memeluk perutnya, lalu menenggelamkan wajahku di punggung lebarnya. Setelah aku pikirkan kembali, mungkin akan lebih baik jika kita hanya tinggal berdua saja. Aku harap ini adalah awal yang baik bagi kita, Ra, ucapnya sendu. Tentu saja, ini adalah awal yang baik bagiku dan Arkana juga. Sekarang tidak akan ada lagi kecerewetan Kanjeng Mami. Tidak akan ada lagi sorotan tajam dari Bastian. Aku sudah muak dengan mereka semua. Aku akan bebas melakukan apapun sendiri di sini. Arka, tunggu aku. Bersambung. Hai,